يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو الله والله خير الماكرين ويمكرون الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان Ujung الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uli dan Aki Channel, di mana pada hari ini hari Minggu kami ingin berwisata dengan keluarga untuk mengisi hari-hari libur di tahun baru 2021. Guys, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk kebahagiaan keluarga kita, anak istri kita, untuk dapat berwisata ke tempat-tempat yang baik. Karena wisata hari ini ada mengandung ataupun untuk mengamalkan sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu permandian atau berenang, di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita agar kita dapat mengajarkan anak-anak kita berenang, ya, memanah, berkuda dan sebagainya. Yang penting nilai-nilai kebaikan itu harus ada, ya. Dan di samping kita juga berwisata, jangan lupa kita zikir kepada Allah, ya. Kita jaga salat tepat pada waktunya apabila telah dikumandangkan azan, supaya agama kita ataupun iman kita tidak rusak, ya. Di mana saja kita berada, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting sekali lagi, ketika kita mandi di kolam-kolam renang seperti ini, maka kita harus menjaga aurat-aurat kita juga, ya, dengan memakai jilbab bagi perempuan, ya, memakai pakaiannya agak lebih tebal ataupun lebih longgar, ya. Begitu juga dengan laki-laki, memakai pakaian yang sopan juga, ya, yang menampakkan aurat, karena aurat laki-laki itu dikatakan di atas lutut sampai bawah pusar, ya. Berarti kita berusaha bagaimana memakai celana di bawah lutut ataupun memakai baju jangan nampak pusat kita, ya. Ini perlu kita jaga adab-adab dalam bermandian. Karena dikatakan seseorang itu tidak akan mencium harumnya surga, padahal surga di akhirat kelak itu dapat kita cium ataupun tercium 500 tahun sebelum sampai ke dalam surga. Namun bagi orang-orang yang memakai pakaian tebal tetapi sempit membentuk badan, dia tidak akan dapat mencium harumnya surga.
Begitu juga orang yang memakai pakaian besar tetapi tipis juga tidak akan dapat mencium harumnya surga. Ini perlu kita ingatkan karena hidup di dunia ini sementara sekali, guys. Nah, di sini ada pelosotan tinggi dari atas bukit di sana beberapa puluh meter sehingga finishnya ke dalam kolam ini melalui jalur di bawah jembatan. Ini orang yang tidak kuat nyali atau tidak kuat mental dia tidak akan sanggup karena dengan kecepatan turun dari atas bukit sana itu sampai ke bawah ini kencang sekali. Kita banyak melihat atau kita melihat anak-anak muda yang punya nyali kuat ketika muncul ke bawah ini kadang-kadang mata sampai dah gini usah mata ataupun mulut mungkin pening sedikit ya karena harus terbentur dengan air. Nah, terbentur dengan air ini karena kecepatan laju yang tinggi sehingga kadang-kadang digiling sampai 2 kali gitu ya. Nah, ini ada di sini di Kota Malaka. Nah, tepatnya ini di Samahan ini ya, di Aceh. Juga ada beberapa kolam yang luas-luas di sini ya. Kita bisa melihat dari gambar ini cukup banyak orang yang datang pada hari-hari libur untuk bermandian ya, dengan suami, istri, anak-anak, keluarga lah pokoknya. Nah, di tengah sana juga kita melihat daerah pinggiran ada taman-taman yang indah, taman-taman yang ditata begitu rapi ya, menarik dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Juga ada gazebo tempat duduk ya. Kemudian pepohonan yang rindang yang besar ini memang sebelumnya memang sudah ada sebelum dibuat tempat wisata. Mereka tidak menebang pohon ini sehingga di bawah pohon ini juga kita bisa duduk-duduk santai ya dengan keluarga, bisa membentangkan alas untuk ikat-ikat kita. Kalau kita tidak dapat kebagian lagi di gazebo, kita bisa duduk di bawah pohon seperti ini. Untuk mendapatkan gazebo ini kita harus cepat, harus datang lebih awal ya kalau hari libur. Jam 9 kita udah ada di lokasi baru kita akan dapat gazebo seperti ini. Tapi kalau kita sudah terlambat datang, ini tidak akan dapat lagi karena penyediaan ataupun terbatas gazebo yang ada di sini. Nah, di antara kolam-kolam ini kita bisa juga menyeberangi dengan jembatan ke kolam yang lainnya ya. Desain begitu indah, bentuk kolam linear ataupun apa namanya bentuk linear sehingga tidak merasakan jadi. Kemudian juga di pelataran yang luas itu alasnya ataupun lantainya sudah disemen semua ya. Di atasnya ada tanaman rambat seperti markisa ataupun anggur ditanam sedemikian rupa sehingga tidak langsung matahari kena ada atas kepala pengunjung ya. Ada lebih dan juga ada stay ke satu di sini tempat apa misalnya konser musik orang ada minat kopi untuk menyanyi disediakan di sini tempat sedikitnya untuk menyalurkan bakat baiknya lagu-lagu nasyid maupun lagu yang lain yang kira-kira mengandung pendidikan ya, dengan lagu-lagu yang membawa menimbulkan nafsu birahi ya, itu kurang bagus. Kemudian kolam-kolam berbentuk bulatan-bulatan besar juga, airnya ada yang dalam ada yang rendah ya, tergantung dari ini. Kalau bagi anak-anak mungkin nggak layak di sini kecuali dibantu ataupun digendong oleh orang tuanya. Nah, di sana juga kita ada melihat sebuah bangunan yang berlantai 3 itu bangunan pertama kita masuk ya. Pertama masuk lagi kita harus bayar tiket masuk atau karcis per orang 35.000 kalau sekarang ini. Berarti kalau ada 4 orang dikalikan saja berapa ya. Dan untuk menempati gazebo tidak diminta sewa lagi, kita bebas memilih di mana saja yang nyaman kita duduk karena kita udah bayar ketika masuk tadi 35.000 per orang. Nah, persediaan makanan, minuman ataupun makanan disediakan di dalam gudang besar tadi. Sama lah itu juga ada makanan lain di sini seperti goreng-gorengan, pisang goreng juga bisa kita dapatkan ya, siomay, kemudian bakso bakar ya. Kemudian juga bagian dalam sana ada kios-kios yang menjual minuman-minuman, teh dingin,
apa saja kita pesan ada di sana ya guys. Jadi nggak usah khawatir. Paling-paling kita membawa nasi sendiri lah kalau memang kita pergi bersama keluarga ya. Karena mungkin harga di sini agak lumayan mahal daripada harga di luar daripada tempat wisata ini. Juga ada juga makanan dan kuah-kuah masakan khas Aceh juga bisa kita dapatkan di sini, kuah belangong namanya ya. Nah, bagi orang di luar Aceh boleh mencobanya bagaimana rasa kuah belangong khas Aceh. Guys, kita bisa melihat begitu ramainya ya, sesak dan padatnya pada kondisi tahun baru 2021 ini, khususnya hari Minggu dan Sabtu dan hari libur yang lainnya. Ini cukup ramai orang membawa keluarganya untuk berwisata ke Kota Malaka Waterboom. Nah, ini juga ada juga di sini pelosotan yang agak lebih sedikit kecil dibandingkan yang tadi pertama kita nampakkan. Ada 3 pelosotan di sini. Ada satu lagi bagian samping kanan sana dekat musala wanita dan musala untuk pria. Di sana juga ada pelosotan itu cocok untuk anak-anak ya, tidak terlalu tinggi dan tidak lurus ya. Ini curang tidak lurus terus tapi ada belokan-belokan untuk menghindari kecepatan tadi ya. Itu tendensi untuk anak-anak. Di dalam kolam sendiri juga ada pelosotan kecil untuk anak-anak ya, seperti kita lihat di taman kanak-kanak, tempat pelosotan kecil itu hampir semua kolam sini ada disediakan. Guys, atraksi wisata di sini ya, atraksinya mungkin pemandian itu saja yang lebih urgent atau yang lebih tendensi di sini. Tetapi karena kolamnya panjang besar seperti sungai ya, berbentuk linear sehingga terasa lebih hidup wisata begitu, seperti di alam bebas, seperti di sungai bebas gitu ya, seperti di alam bebas. Nah, gazebo banyak macamnya ya, ada yang memanjang terus, ada yang satu unit gitu ya, tergantung di mana saja kita ingin tempatkan. Yang penting nyaman, juga tersedia kontak listrik, dicas HP misalnya kan. Nah, ini ada jembatan penghubung antara sungai ataupun antara kolam dengan kolam yang lain. Nah, ini yang cocok untuk anak-anak, peserta ini yang paling cocok untuk anak-anak. Tapi tidak ketinggalan juga orang tua di dalamnya sambil menunggu anaknya dia pun mandi ya. Mandi juga karena memang airnya dingin, airnya jernih ya. Ya, penting kita jaga saja, kita jangan sampai melanggar syariat ya. Kita jagalah diri kita sendiri agar Allah berizin kepada kita. Juga disediakan di sini tempat bilas ya, ada kamar bilas untuk sebelah mandi ya, untuk bersalin, mencucikan pakaian juga disediakan. Musalanya ada 2 untuk laki-laki dan juga untuk perempuannya kita ada. Semua lantai yang ada di sekitar kolam renang ini sudah di semen semua ya. Nah, diberi tangga-tangga berarti menurut ikatan-ikatannya, karena demi melihat situasi kondisi orang yang berdatangan berwisata sangat banyak, sangat padat, maka dicor semua nih di permukaan tanah yang di sini, supaya apabila orang tidak kebagian berada di bawah gazebo, dia juga bisa meletakkan tikar-tikarnya di atas semen yang kita lihat tadi guys, sehingga terakomodir semua kebutuhan yang tadi. Nah, di kolam ini ada beberapa peserta khusus untuk ini, mungkin anak-anak untuk show ataupun bukan anak kali sih ya, ukuran SMA ke bawah lah gitu. Keindahannya luar biasa ya, tentu didesain oleh arsitek-arsitek yang lama ya, yang berpengalaman dalam bidang mungkin arsitek tentang kolam ya. Nah, kita bisa melihat kegembiraan pada hari ini, anak-anak sama orang tuanya mandi bersama ya. Yang tidak mau mandi juga tidak apa-apa ya, berdiri di atas sambil melihat keluarganya mandi. Nah, di sana tempat bilas ya, bilas untuk perempuan dan untuk laki-laki.
Nah, ini juga ada musala untuk para laki-laki di sini. Ada dikumandangkan azan ketika salat zuhur dan asar di sini ya. Jadi bersyariat lah bisa dikatakan ya. Wisata halal. Nah, ini di sini tempatnya juga tempat duduk-duduk di sini ya. Kalau tidak ada kebagian dari yang di sana, di sini juga kita bisa menempati walaupun keadaan mungkin terbuka sederhana tapi tidak apa-apa, yang penting kan. Nah, di sini ada tempat taruh pakaian ya. Nah, ini musala untuk perempuan bagian atas ya. Bagian atas di sana itu ada musala untuk perempuan dan ada tempat bilas juga di sana. Perkarangan atau kompleks waterboom Samahan ini Kota Malaka ini sangat luas ya. Berapa puluh hektar mungkin dibeli, direncanakan dibuat tempat wisata seperti ini. Jadi bagi yang belum pernah boleh mencobanya guys. Kalau orang di Aceh mungkin sudah pernah sekali atau 2 kali ke daerah ini dapat berwisata, tapi bagi pengunjung ataupun bagi guys yang berada di luar Aceh dengan melihat video ini, semoga berkesempatan sekali untuk ke Aceh sambil berwisata di Kota Malaka ini, di perkebunan yang sangat luas ya. Nah, juga ada bangunan lain di sini khusus untuk kuliner ya, berbentuk lingkaran ya. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya itu ada jenis-jenis makanan dan minuman disiapkan. Bagian tengahnya itu di dalamnya ada wastafel untuk kebutuhan ataupun pantry ataupun dapur kotor untuk memasak, sehingga bagian keluar kita melihat lemari-lemari yang sudah diatur sedemikian rupa. Juga bagi yang memang tidak membawa nasi, disediakan di sini juga kopong ya, bisa kita dapatkan juga di sini dengan aneka minuman ya, sesuai dengan selera kita. Inilah guys informasi singkat tentang wisata Kota Malaka, semoga bermanfaat. Boleh kita coba berwisata ke Kota Malaka. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe.